Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7351 sampai bab 7360. Rencana Vera mengejutkan Ashley. Ia berencana menulis naskah tentang pengalamannya dan Victoria, memfilmkannya sebagai drama pendek. Ia bahkan menambahkan akhir cerita di mana Victoria dilenyapkan menjadi abu 500 tahun kemudian, dengan tujuan memecah belah keluarga Wu Ben dan berpotensi merusak moral mereka. Ini sendiri merupakan sebuah kejeniusan. Yang lebih luar biasa lagi adalah berencana untuk menjadikan drama pendek tersebut sebuah sistem berbasis insentif, bukan berbasis investasi. Ini hanyalah strategi mitigasi risiko yang paling ampuh. Jika produksinya dilindungi, berapapun banyak cangkang perusahaan yang digunakan, proses pembiayaannya tidak mungkin disembunyikan. Siapa yang memproduksi pertunjukan tersebut, dan siapa yang dibayar oleh para produser, semua ini sangat sulit untuk difilmkan sepenuhnya. Sekalipun uangnya dapat dirahasiakan, siapa yang menemukan orang tersebut dan bagaimana mereka menghubunginya tetap akan meninggalkan risiko yang tersembunyi. Namun, Vera telah sepenuhnya menghindari proses investasi. Ia hanya menawarkan Bitcoin bernilai tinggi sebagai insentif dan menggunakan jaringan abu-abu sebagai pendukung. Hadiah tinggi yang ditawarkan oleh jaringan abu-abu secara alami akan mendorong para pencipta sandiwara untuk menyebarkan berita sendiri, bahkan menarik orang luar untuk mendapatkan demi uang. Hadiah tinggi akan mendorong para pencipta sandiwara untuk mentransmisikan uang dan upaya mereka sendiri dalam pembuatan film, tanpa menghubungi Vera. Ini seperti penyelenggara maraton. Mereka hanya perlu menawarkan hadiah yang cukup tinggi untuk menang, tanpa membayar komisi apapun kepada pelari maraton. Pelari maraton dan penggemar dari seluruh dunia akan berbondong-bondong untuk berpartisipasi, menanggung biaya perjalanan, makanan, dan akomodasi mereka sendiri. Mereka tidak hanya harus membayar biaya pendaftaran, tetapi beberapa acara populer bahkan memerlukan undian untuk memenuhi syarat. Jika tidak, membayar uang tersebut tidak mungkin. Dengan cara ini, Vera tidak perlu membayar tim produksi ini sendiri, sehingga rantai pendanaan sepenuhnya tidak dapat dilacak. Bitcoin sendiri adalah mata uang kripto, dan tautannya bersifat anonim. Kemungkinan melacak Vera melalui Bitcoin adalah nol. Sekalipun Victoria mengetahui bahwa Bitcoin itu berasal dari Vera, ia tidak akan bisa melacaknya. Jaringan abu-abu sendiri merupakan area abu-abu yang tak terlacak. Vera mengirimkan tugas di sana, dan Victoria pun tidak dapat memposting. Dengan cara ini, Vera memiliki keamanan ganda, yaitu jaringan abu-abu dan mata uang kripto. Vera sendiri tidak perlu mengungkapkan petunjuk apapun, hanya dengan mengirimkan tugas. Ia dapat menarik para pencipta drama pendek dari seluruh dunia untuk mulai memproduksi drama pendek mereka sendiri dengan biaya sendiri, menawarkan hadiah beberapa ratus Bitcoin. Pada saat itu, kisah mereka berdua dapat dirilis dalam ratusan bahasa berbeda dan di seluruh dunia, memberikan Victoria dan keluarganya bombardir informasi 360 derajat yang mulus. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Vera mengunggah naskahnya sendiri di jaringan abu-abu. Victoria tahu dialah yang menulisnya, tetapi dia tidak punya cara untuk melihatnya, membuatnya merasa cemas. Dan Vera, selain menyediakan uang dan narasi, tidak menanggung risiko apapun. Lebih lanjut, pada saat itu, ratusan tim di seluruh dunia akan memfilmkan cerita ini, dengan puluhan ribu aktor yang terlibat. Bahkan jika Victoria ingin melampiaskan amarahnya pada seseorang, dia tidak akan memiliki kesempatan itu. Jika dia menargetkan aktor ini, itu hanya akan menarik perhatian yang tidak perlu. Penonton, yang awalnya mengira ini hanyalah cerita fiksi, akan mulai bertanya-tanya apakah ada semacam hubungan jika para aktor dibunuh secara misterius. Ashley tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah kepada Vera saat ini. Aku telah bekerja dalam bayang-bayang selama 20 tahun, dan kekuatan destruktif yang telah kutimbulkan pada perkumpulan penghancuran King mungkin bahkan tidak sebanding dengan kerusakan yang telah kamu rencanakan untuk drama pendek ini. Kalau kamu butuh bantuan, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Vera tersenyum dan berkata, gampang. Aku akan menulis naskahnya sendiri.
Bahkan jika Victoria tahu aku yang menulisnya, itu tidak masalah. Selama dia tidak bisa menemukanku, dia hanya bisa khawatir. Sedangkan untuk Bitcoin, aku punya lebih dari 100.000 yang tersebar di ratusan dompet elektronik. Ini lebih dari cukup untuk membuatnya sibuk, bahkan selama puluhan tahun. Vera tersenyum jenaka dan melanjutkan. Aku berencana untuk tetap menggunakan nama Victoria dalam naskahku. Aku bahkan tidak akan mengubah namanya. Biarkan dia merasakan perasaan pemusnahan sosial. Ashley menghela nafas. Langkah ini akan benar-benar menghancurkan moral perkumpulan penghancuran King. Ini strategi psikologis yang sempurna. Setelah mengatakan ini, dia ingat bahwa Vera sudah lama melihatnya berbicara. Tetapi topik tentang Charlie belum muncul. Maka, ia berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Vera, dan berkata, "Ngomong-ngomong, senior, Anda pernah menyelamatkan nyawa Charlie. Sebagai seorang itu, saya sangat berterima kasih. Hari ini, akhirnya saya berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung." Vera agak terkejut dan bertanya, "Bagaimana Nyonya tahu tentang pengungkapan diri Istana Niwan oleh Tuan Chardon? Selain Tuan Muda dan saya, satu-satunya orang lain yang tahu tentang ini adalah Tuan Dijo, yang hadir hari itu." Ashley berkata dengan malu, "Sebenarnya, saya terlambat menyadarinya. Saya pikir dengan kekuatan Charlie, menghadapi seorang Chardon biasa saja tidak akan menjadi masalah. Namun pada hari itu, sebuah ledakan keras tiba-tiba meletus dari daerah pegunungan di luar kota Aurus Hill. Saat pasukan saya tiba, lokasi pertempuran telah rata dengan tanah. Saat itulah saya menyadari bahwa Chardon pasti punya beberapa trik tersembunyi yang tidak saya ketahui." Tanpa menunggu Vera bertanya, ia berkata terus terang, "Awalnya, saya tidak tahu apakah Charlie masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian, ketika ia mengetahui keadaan selamat, saya curiga bahwa Anda, senior, yang menyelamatkannya, atau mungkin cincin peninggalan ayah Anda. Saya penasaran, apakah saya benar?" Vera manis tersenyum dan mengangguk pelan, lalu mendesah. "Berkomunikasi dengan Nyonya Wade sangat menyegarkan. Anda sangat lugas, tidak bertele-tele." Ia kemudian melepaskan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Victoria telah memburu saya selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan cincin itu. Saya sudah lama lelah hidup bersembunyi. Satu-satunya hal yang menghalangi saya untuk bunuh diri adalah cincin itu. Meskipun saya wanita lemah, tidak mampu membunuh Victoria, pembunuh ayah saya sama sekali tidak bisa dan tidak akan pernah membiarkan dia mendapatkan cincin itu. Jadi, awalnya saya berencana untuk menjaga cincin itu hingga Victoria berusia 500 tahun. Inilah keyakinan dan misiku selama 300 tahun terakhir." Mata Vera memenuhi tekad, namun juga sedikit rasa kesal. Dalam perang, yang lebih kuat belum tentu menang. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang utama. Lagi pula, aku lebih muda darinya. Ketika 500 tahunnya habis, aku masih punya 20 tahun lagi untuk hidup. Pada titik ini, Vera mendesah pelan dan melanjutkan. "Namun, aku tidak menyangka bahwa ketika aku berada di Eropa Utara, Victoria hampir menangkapku, dan cincin ini hampir jatuh ke tanganku. Untungnya, Charlie muncul tepat waktu dan menyelamatkanku dari bahaya. Saat itu, aku menyadari bahwa aku mungkin tidak mampu menjaga cincin itu dengan aman hingga Victoria berusia 500 tahun. Jadi, aku memberikannya pada Charlie. Jika Charlie melangkah lebih jauh, cincin itu bisa sangat membantu. Jika mundur, cincin itu akan menyelamatkan hidupnya. Jika kita mundur lagi, itu akan memastikan bahwa bahkan jika Victoria menangkapku suatu hari nanti, dia tidak akan bisa mendapatkan cincin itu. Tanpa cincin itu, Victoria hanya punya waktu kurang dari 100 tahun untuk hidup." Mendengar ini, kekaguman Ashley terhadap Vera semakin dalam. Ashley tak kuasa menahan diri untuk mendesah, "Senior, ketelitian dan keberanianmu sangat luar biasa. Aku sangat mengagumimu." Setelah itu, ia bertanya kepada Vera, apakah Victoria begitu mati-matian berusaha mendapatkan cincin itu karena cincin itu berisi resep pil 100 tikungan 1000 putaran. Vera tahu bahwa Ashley telah menemukan invasi dalam keluarga Wu Ben dan pasti telah memperoleh banyak informasi penting. Dia tidak terkejut ketika Ashley menyebutkan pil 100 tikungan 1000 putaran. Ia menjawab dengan tenang, "Berdasarkan apa yang dikatakan ayahku saat itu, guruku memang menyebutkan bahwa kunci pil 100 tikungan 1000 putaran ada di cincin itu. Namun, ayahku tidak tahu bagaimana menemukan petunjuk penting ini, dan guruku tidak menjelaskan manfaat cincin itu. Jika Victoria tidak tiba-tiba menantang ayahku,
Dia bahkan tidak akan tahu bahwa cincin itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat genting. Vera tidak menyembunyikan apapun. Menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana ayahnya dilukai oleh Victoria dan bagaimana cincin itu membawanya. Ashley dipenuhi rasa syukur dan takjub. Berseru dengan gembira. Jadi cincin ini benar-benar memiliki efek ajaib. Ayahmu pernah menggunakannya sekali. Dan Charlie juga pernah menggunakannya. Ini membuktikan cincin ini bisa digunakan kembali. Dengan cincin ini, bukankah Charlie akan menjadi tak terpecahkan? Vera menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya masih belum. Tuan muda telah menghabiskan sejumlah besar energi spiritualnya karena cincin itu. Dan ia berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan ramuan. Kurasa cincin itu menghabiskan banyak energi spiritual setiap kali diaktifkan. Lagi pula, tidak diketahui berapa kali cincin itu bisa digunakan. Hasil terbaiknya adalah tuan muda tidak lagi membutuhkan bantuannya. Ashley mengangguk dengan sungguh-sungguh, sambil mendesah. Senior, kamu benar. Tidak ada ruang untuk mencoba-coba dalam situasi seperti ini. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Vera tersenyum tipis, menatap Ashley, dan berkata, ketika saya datang ke sini hari ini, saya mempertimbangkan banyak kemungkinan. Tetapi saya tidak pernah membayangkan akan berhadapan dengan Nyonya Wade. Namun, karena kita telah bertemu dan berdiskusi dengan Tuan Muda, banyak hal yang harus dibicarakan secara terbuka dan jujur. Membahas masalah dengan jelas dan menyeluruh akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, baik bagi kita maupun Tuan Muda. Bagaimana pendapat Anda, Nyonya Wade? Ashley mengangguk hormat. Senior, Anda benar. Saya telah memutuskan untuk bertemu dengan Anda, dan saya siap untuk berbagi semua yang saya ketahui. Selain itu, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Vera tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan bertanya dulu. Ashley mengangkat tangannya, mempersilakan masuk. Senior, silakan bicara. Vera berkata, karena Nyonya Wade tidak membunuh seperti yang diyakini dunia luar, maka Nyonya Wade pasti telah mengatur jalan hidup Tuan Muda selama bertahun-tahun, termasuk memperoleh buku apokaliptik. Karena Anda telah mengatur agar Tuan Muda menikahi Claire, mengapa harus repot-repot memisahkan mereka sekarang? Ashley tersenyum kecut. Sejujurnya, senior, meskipun saya berada di balik layar, saya jauh dari menjadi dalang, dan saya juga tidak berani menjadi dalang. Ketika suamiku mengantisipasi bahaya, dia menyiapkan rencana untuk mengirimku pergi, tapi aku tidak tahu apa-apa saat itu. Kalau tidak, saya tidak akan menyetujui tawarannya untuk menyelamatkan hidup saya. Saat saya mengetahui kebenarannya, suami saya sudah dibunuh. Saya hanya bisa menuruti keinginannya dan tetap anonim, menolak menghubungi kerabat atau teman manapun. Beberapa hal penting dalam kehidupan Charlie, seperti masuk panti asuhan, menerima 10 miliar yuan dari keluarga Wade, dan memperoleh buku apokaliptik, semuanya telah direncanakan sebelumnya olehnya. Saya tidak berani ikut campur terlalu jauh. Anda menyebutkan pernikahan itu, yang sama sekali tidak terduga. Baik saya maupun suami saya tidak dapat meramalkan bahwa Charlie akan bertemu kakek Claire, apalagi bahwa ia akan ditemukan oleh orang lain. Kakek Claire adalah seorang pelayan keluarga Wade bertahun-tahun yang lalu. Ia mengenali Charlie dari keluarga Wade melalui penampilan dan nama belakangnya di lokasi konstruksi. Lalu kakek Claire memutuskan untuk menjadikannya menantu yang tinggal serumah. Vera akhirnya mengerti dan mengangguk pelan. Kemudian ia menambahkan, tetapi jika Nyonya Wade tidak puas dengan pernikahan ini, dengan kemampuannya, ada banyak cara untuk mencegahnya terjadi sejak awal, kan? Ashley mengangguk dan berkata, sejujurnya, menurutku, Charlie adalah keturunan keluarga Wade dan cucu dari keluarga Aker. Latar belakang jelas terlihat bagus. Terlebih lagi, ia memiliki takdir naga yang dianugerahkan kepada ayahnya, menjadikannya naga yang sedang bangkit. Jika terjebak di udara dangkal adalah jalan pertumbuhan yang tak terelakkan menuju, maka aku bisa duduk santai dan melihat Charlie tinggal di panti asuhan. Atau aku bisa melihat membawa batu bata di lokasi konstruksi dan menunjukkan penghinaan. Tapi yang paling tidak ingin kulihat adalah dia menantu menjadi orang lain. Jadi, aku mencoba berbagai cara untuk menghalanginya secara tidak langsung, termasuk diam-diam mengatur beberapa orang kaya untuk mengejar Claire sebelum pernikahan, dan bahkan melobi keluarga Wilson. Tetapi tidak berhasil. Dalam situasi seperti itu, jika aku mengambil tindakan lebih lanjut, itu dianggap mungkin disengaja, dan campur tangan yang keras hanya akan membuat Charlie tahu. Jadi, aku tidak punya pilihan selain menghentikan.
Vera mengangguk dan bertanya. Jadi, Nyonya Wade tidak senang dengan pernikahan mereka, kan? Ashley memegangi kepalanya dan berkata, aku tidak bisa bilang aku tidak puas dengan Claire, tapi aku juga tidak bisa bilang aku puas. Secara tujuan, akar penyebab banyaknya hubungan yang tegang antara ibu mertua dan menantu perempuan di Tiongkok adalah ketidakmampuan ibu mertua untuk menjaga pola pikir yang benar. Seorang putra bukanlah boneka ibu mertuanya. Bukan siapa haknya untuk ikut campur dalam memilih yang akan dinikahinya atau bagaimana ia ingin hidup. Seorang ibu mertua seharusnya tidak memilih istri untuk putranya. Dan dia juga tidak boleh mencari-cari kesalahannya. Claire bukan pilihanku. Tapi aku juga tidak berhak mencari-cari kesalahannya. Pada titik ini, Ashley menatap Vera dan mengaku. Alasan aku bersusah payah memisahkan mereka adalah karena aku tidak ingin Claire dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang menahan Charlie lebih lama lagi. Aku juga diam-diam mengamati pergerakan Charlie. Dia biasanya pergi ke East Cliff, lalu melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Tetapi setiap kali dia meninggalkan rumah, dia tampak terburu-buru, dan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Bahkan setelah kembali, dia pulang pergi setiap hari. Senior, jika seorang yang berkuasa tidak punya waktu untuk menyendiri, bagaimana dia bisa meningkatkan pukulannya? Vera mengangguk pelan dan merenung. Ayahku pernah berkata bahwa mengolah dao itu seperti memperlambat umur seseorang. Seperti pohon redwood berusia 10.000 tahun. Sehari bermeditasi, menyendiri, dan berkonsentrasi seringkali membuat bulan atau bahkan tahun berlalu tanpa terasa. Namun bagi seorang praktisi, itu hanyalah kilatan mata. Guruku pernah berkata kepadanya bahwa saat ia mencapai tingkat terpanaskannya, pandangan sekilas selama 100 tahun sudah cukup. Jika ia benar-benar mencapai alam tertinggi, sekilas pandang selama 10.000 tahun tidak akan mengejutkannya. Setelah itu, ia hanya bisa menghela nafas. Situasi tuan muda sebelumnya memang berdampak signifikan pada terobosannya. Ia tak pernah punya cukup waktu untuk menyendiri. Kemajuan dan terobosannya mungkin terhambat karena ini. Ashley merasa sedikit lega setelah mendengar kata-katanya. Tetapi ia pun tak bisa menahan napas. Aku tidak ingin mengganggu Charlie seperti ini. Tetapi jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, aku khawatir saat Victoria hampir mati, Charlie masih belum sebanding dengannya. Setelah mengatakan ini, ia berkata dengan ekspresi serius, berdasarkan pemahamanku tentang Victoria, jika hidupnya benar-benar dalam hitungan mundur, ia pasti akan membalas dendam secara gila-gilaan kepada semua orang, keluarga Wade, keluarga Aker. Aku khawatir tak seorang pun akan selamat saat itu. Waktu yang tersisa untuk Charlie hampir habis. Tak seorang pun di dunia ini yang lebih memahami Victoria selain Vera. Wanita ini kini disebut sebagai makhluk hipermaskulin. Ia memenuhi kebencian terhadap semua orang dan dunia. Dan kepentingan pribadinya adalah prioritas utama. Ketika ayahnya menolak cinta Victoria, Victoria langsung membunuhnya tanpa ragu. Ini membuktikan bahwa ia telah mempersiapkan diri sebelum menyatakan cintanya. Jika ayahnya setuju, mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Jika ayahnya menolak, ia akan langsung membunuh dan mengambil ramuan serta cincin itu untuk dirinya sendiri. Cinta dan bencinya berganti begitu cepat. Semuanya dalam satu pikiran. Orang-orang seperti itu telah banyak jumlahnya sepanjang sejarah. Bahkan dalam masyarakat modern, ada orang-orang yang egois seperti Victoria, yang ketika hubungan mereka tidak berhasil, langsung beralih ke pembunuhan. Jadi, jika Victoria merasa peluangnya untuk bertahan hidup selama 500 tahun ke depan telah berakhir, mengingat karakternya, ia pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya, menyeret banyak orang lain bersamanya. Saat ini, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melenyapkannya mungkin adalah Charlie. Jika Charlie tetap stagnan atau berkembang lambat, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dengan pemikiran ini, Vera menghela nafas pelan dan berkata dengan penuh emosi. Secara tujuan, keluarga Nyonya Wade memang merupakan beban yang penting bagi tuan muda. Sekaranglah saatnya untuk meninggalkan perasaan romantis. Ekspresi Ashley sedikit rileks ketika melihat dukungan Vera terhadap sudut pandangnya. Ia tersenyum dan berkata, ketika saya melihat Anda, senior, saya pikir Anda di sini untuk membantu Charlie menemukan Claire. Saya bersyukur Anda dan saya dapat mencapai kesepakatan tentang masalah ini. Vera mengangguk pelan dan berkata, saya datang ke sini terutama untuk mencari tahu siapa dalang semua ini. Tuan muda, sekarang setelah kebenaran terungkap, saya merasa lega. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan. Saya tidak berani menunda terlalu lama.
Takut Tuan Muda akan mengetahui keberadaan saya dan menyadari keberadaan saya. Saya akan segera pergi. Sebelum saya pergi, saya punya satu pertanyaan lagi untuk Nyonya Wade. Ashley memandang dan bertanya, Senior, saya yakin Anda ingin mengetahui kisah sebenarnya di balik kematian Marcius di Pegunungan Siwan. Mata Vera berbinar, dan dia tersenyum. Berkomunikasi dengan Nyonya Wade benar-benar mudah. Vera menyadari banyak hal saat bertemu Ashley. Namun, ia masih tidak mengerti mengapa Ashley mengatur biarawati palsu itu untuk mencegatnya dan Charlie di luar Pegunungan Siwan, memperingatkan mereka tentang bahaya besar di dalam. Dalam lubuk hatinya, Vera selalu mengagumi dan menghormati Marcius. Bagaimanapun, dia adalah mentor ayahnya dan orang yang paling dia hormati. Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar ayahnya menyebutkan kesalahan apapun yang dilakukan Marcius. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa Ashley begitu waspada terhadapnya. Lebih lanjutnya, dia tidak tahu apakah Ashley masih hidup atau sudah mati. Ashley ingin berbicara, tetapi sekilas melihat Tuan Kocien, yang duduk dengan hormat dan diam di dekatnya, membuatnya ragu. Vera memperhatikannya mengamati Konyin dan berkata, Zheng Ping adalah anak angkatku. Dia pria yang berintegritas dan berkarakter baik. Nyonya, tenanglah. Ashley mengangguk, berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada terkejut. Aku menduga semua yang terjadi pada Charlie adalah hasil dari rencana yang disusun oleh Marcius selama berabad-abad. Saya sengaja membiarkan buku apokaliptik dan pengantar buku apokaliptik yang asli mengalir ke dunia sekuler. Misi pengantar buku apokaliptik adalah untuk menemukan individu-individu dengan takdir naga, mendorong mereka untuk merangkul dan mencapai pencerahan, lalu mendorong mereka untuk secara sukarela mewariskan takdir naga mereka kepada keturunan mereka, sehingga menciptakan seseorang dengan takdir naga menaik. Buku apokaliptik dirancang khusus bagi mereka yang memiliki takdir naga yang naik, dengan tujuan untuk menyempurnakan takdir naga yang naik ke dalam bentuk yang diinginkan Marcius, lalu memikat mereka ke Pegunungan Siwan. Pada titik ini, Ashley berkata dengan sungguh-sungguh, aku menduga Marcius mengatur semua ini dengan tujuan tunggal untuk memiliki tubuh lain dan erat lagi. Untuk memperpanjang umurnya, memiliki tubuh dan mempertahankannya lagi. Vera mengerutkan kening. Aku hanya pernah mendengar hal semacam ini. Tapi itu semua hanya desas-desus, tanpa bukti nyata. Ashley berkata, aku hanya mengetahui hal ini secara kebetulan. Setelah Charlie mulai berlatih buku apokaliptik, aku pergi ke Pegunungan Siwan untuk membantu menemukan kesempatan. Awalnya aku ingin menemukan tempat tinggal abadi tempat Marcius pernah berlatih di dalam ruangan. Tanpa diduga, di Pegunungan Siwan, aku bertemu dengan seorang pendeta Tao seusia dengan Tuan Kiyoshi. Ia tiba-tiba muncul, menghalangi jalanku, dan mengatakan bahwa jika aku melangkah lebih jauh, aku akan mencapai neraka darah danau. Neraka danau darah? Vera bertanya. Neraka danau darah yang disebutkan oleh para Tao mungkin hanya legenda seperti 18 lapisan neraka. Bagaimana mungkin itu ada di Pegunungan Siwan? Ashley menjelaskan. Neraka danau darah yang disebutkan oleh para Tao adalah tempat berkumpulnya arwah-arwah pendendam dari mereka yang meninggal secara tidak adil atau melakukan dosa. Pendeta Tao mengatakan itu adalah neraka danau darah karena, seperti neraka danau darah Tao, banyak orang meninggal secara tidak adil di sana. Pendeta Tao mengatakan bahwa jauh di dalam pegunungan 100.000 terdapat sebuah formasi yang diciptakan dengan mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan formasi itu masih beroperasi. Seorang yang bermusuhan dengan jahat pasti telah mengalami transformasi mayat di dalamnya. Transformasi mayat, gumam Vera. Kudengar transformasi terjadi ketika mereka yang gagal melewati kematian meninggalkan tubuh fisik mereka tetapi tetap mempertahankan jiwa mereka. Jadi, inilah jalan legendaris dari keabadian yang mengembara. Ya, Ashley mengangguk berat, melanjutkan penjelasannya. Pendeta Tao juga mengatakan itu adalah jalan dari keabadian yang mengembara. Vera bertanya dengan ragu. Tapi seharusnya tidak begitu. Konon, hanya bermitra pada tahap penyeberangan kesengsaraan yang dapat mencapai transformasi menjadi dewa lepas pada saat kegagalan kematian mereka. Yang lain tidak dapat mencapai transformasi ini. Begitu umur mereka mencapai akhir, jiwa mereka akan hancur dan roh mereka hancur. Kultivasi guru lamaku bahkan melampaui 1000 tahun umurnya, apalagi tahap penyeberangan kesengsaraan. Bagaimana mungkin dia mencapai transformasi ini? Ashley menghela nafas. Ini bagian yang paling menakutkan. Pendeta Tao itu sendiri adalah seorang yang berpikiran. Dia mengajarkanku bahwa roh setiap orang yang memilikinya akan hancur menjadi debu setelah kematian.
Alasan kekasih jahat di dalam formasi mampu mencapai transformasi ini meskipun kekuatannya kurang adalah karena, sebelum kematian, dia mengorbankan nyawa banyak orang untuk menciptakan kembali neraka danau darah di dalam 10.000 gunung. Menurut legenda Tao, neraka danau darah ini telah melampaui 5 elemen dan 3 alam, mengingatkan kita pada sebuah siklus. Jika api penyucian benar-benar ada di dunia ini, maka pada dasarnya ia telah menciptakan api penyuciannya sendiri di bumi. Surga percaya itu bagian dari neraka, dan neraka percaya itu bagian dari dunia manusia. Dan berteman jahat yang telah membunuh banyak orang itu bisa binasa di sana tanpa menghadapi hukuman surga. Pada titik ini, Ashley menatap Vera dan bertanya dengan serius. Untuk membunuh banyak orang di pegunungan Siwan, ini pasti terjadi di zaman kuno. Marcius, yang telah mengasingkan diri di sana selama bertahun-tahun, tentu saja merupakan tersangka yang paling mungkin. Terlebih lagi, Marcius telah hidup selama 1000 tahun. Mengingat obsesinya dengan keabadian, dialah orang yang paling mungkin melakukan hal seperti itu. Vera menggelengkan kepalanya. Tapi ayahku pernah berkata bahwa gurunya meninggal di usia 1000 tahun. Sebelum wafat, dia memberikan 2 pil hijau abadi kepadanya dan Victoria. Setelah ayah dan Victoria mengurus pemakamannya, dia hendak meninggalkan gunung ketika Victoria menyerang ayah. Saat itu, gurunya sudah meninggal. Jika dia bersifat jahat, itu akan bertentangan dengan apa yang dikatakan ayah. Dia menceritakan semua ini kepadaku sebelum wafat. Aku yakin dia tidak akan pernah berbohong. Ashley menghela napas. Senior, ayahmu tidak berbohong. Marcius lah yang berbohong. Apakah tuan yang berbohong? Mengapa Nyonya Wade berkata begitu? Wajah Vera puas dan kebingungan. Ashley bertanya kepada Vera. Senior, apakah Anda tahu sesuatu tentang kehidupan Marcius? Misalnya, kapan dia lahir dan kapan dia meninggal? Vera langsung berkata. Tuan lahir di Chang'an pada tahun pertama pemerintahan Linde dari dinasti Tang, yaitu tahun 664 M. Ia meninggal pada tahun 1663, yang merupakan tahun kedua pemerintahan Kangqi dari dinasti Qing, tepat 1000 tahun yang lalu. Ashley memegangi kepalanya dan berkata, saya telah meminta orang-orang di Chang'an untuk mencari sejumlah besar catatan kuno. Karena Marcius lulus ujian kerajaan dan bertugas di istana kerajaan, hal itu tercatat dalam beberapa catatan sejarah resmi. Menurut catatan-catatan ini, Marcius memang lahir pada tahun pertama pemerintahan Linde. Namun, ini berbeda dengan apa yang dikatakan Pendeta Tao. Jadi saya telah menyewa beberapa makam untuk mencari petunjuk di makam-makam kuno keluarga Wu Ben dari dinasti Tang. Setelah mencari selama lebih dari setahun, hingga senior dan Charlie pergi ke pegunungan Siwan, kami akhirnya menemukan sebuah dokumen dari keluarga Wu Ben yang berusia lebih dari 1000 tahun. Dokumen itu mencatat bahwa keturunan generasi ke-16 dari keluarga Wu Ben, bermarga Meng, nama pemberian Seng, dan nama kehormatan Charmeng, lahir pada tahun kedua pemerintahan Qian Feng dinasti Tang, yaitu tahun 667 M. Marga, nama pemberian, dan nama kehormatan semuanya cocok. Saya yakin Meng Seng ini adalah Marcius. Mata Vera melebar. Ekspresi tidak lagi tenang. Ia berseru. Nyonya Wade, apakah maksud Anda Tuan mengubah tanggal lahirnya? Ia sengaja mengubah usianya 3 tahun. Ya, Ashley mengangguk berdasarkan apa yang saya temukan. Sepertinya memang begitu. Vera mengerutkan kening. Tapi itu tidak masuk akal. Aku pernah bicara denganmu. Kamu pernah bertemu dengan seorang lelaki tua yang leluhurnya adalah seorang pelayan bernama Jiang yang diterima guru di masa mudanya. Bahkan lelaki tua itu mengatakan guru lahir di tahun pertama era Linde. Jadi, usia guru pasti kurang dari 100 tahun saat itu. Mustahil merencanakan sesuatu 1000 tahun ke depan. Lagi pula, beberapa cendekiawan di dinasti Tang menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk menyuap para penguji dan menurunkan usia mereka hanya agar lulus ujian Tongzi. Beberapa pejabat juga menurunkan usia mereka untuk menunda pensiun. Tetapi saya belum pernah mendengar ada yang menaikkan usia mereka. Ashley tersenyum. Mengapa Marcius mengaku lahir di tahun pertama era Linde? Aku sudah menganalisis catatan lain untuk menemukan beberapa petunjuk. Senior, tolong beritahu aku jika ku masuk akal. Vera mengangguk dan berkata dengan serius. Saya siap mendengarkan. Ashley berkata. Pertama-tama, mari saya menganalisis sifat manusia. Nama asli Marcius adalah Meng Seng, dengan nama kehormatan Charmeng. Setelah menyebarkan Taoisme, ia mengubah namanya menjadi Marcius dan menyebut dirinya panjang umur Jushi.
Ini seperti seorang pengusaha yang awalnya bernama Meng Seng yang kemudian mengubah namanya menjadi Meng Fakai. Kata Changsheng terdengar lebih halus, sehingga terkesan kurang vulgar. Namun pada kenyataannya, logika yang mendasarinya sama dengan nama-nama seperti Meng Fakai dan Meng Dangguan. Saya percaya bahwa seseorang yang dapat mengubah hasrat terdalamnya menjadi nama mereka sendiri pasti memiliki hasrat batin yang sangat kuat dan jelas bukan seseorang yang bebas dari hasrat. Vera setuju. Analisis Nyonya Wade memang sangat masuk akal. Ashley melanjutkan. Ketika Marcius lulus ujian kekaisaran dan memasuki istana, Kaisar masih Kaisar Gaozong Lizi. Kaisar Gaozong mengganti gelar sebanyak 14 kali sepanjang hidupnya. Istrinya, Permaisuri Wu Zetian, kemudian naik tahta dan mengganti gelar sebanyak 17 kali. Kaisar Gaozu dan Kaisar Taizong masing-masing hanya menggunakan satu gelar, sementara kaisar lainnya umumnya menggunakan satu atau dua. Konon, Kaisar Gaozong dan Permaisuri Wu Zetian sering berganti gelar karena mereka berdua sangat percaya pada Taoisme, I Ching, dan Feng Shui. Setiap gelar memiliki makna khusus bagi mereka. Kemungkinan besar karena mereka sering menggunakan I Ching dan 8 trigram untuk ramalan. Ia melanjutkan, saya pernah meminta seseorang untuk menghitung tanggal dan waktu lahir Marcius, sejak tahun pertama Qianfeng. Itu bukan pertanda baik bagi kariernya, dan juga tidak akan berdampak signifikan bagi negara. Mengingat tanggal dan waktu lahirnya, serta keyakinan Kaisar Gaozong yang mendalam pada Taoisme dan I Ching, masa depannya mungkin tidak cerah. Setelah jeda, Ashley melanjutkan, mengenai tanggal dan waktu lahirnya, yang tercatat dalam sejarah resmi sejak tahun pertama Linde, saya juga sudah meminta seseorang untuk menghitungnya. Jika kita mengacu pada tanggal dan waktu itu menunjukkan jalur karir yang sungguh luar biasa. Bagi negara, dia benar-benar bakat yang luar biasa, mampu menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Ketika Marcius menjadi seorang Tao, dia mengabdikan dirinya untuk keabadian. Sebagai seorang pejabat, dia pasti akan berusaha keras untuk menapaki jenjang karir. Dia pasti mampu mengubah tanggal dan waktu lahirnya untuk mempersiapkan karir yang sukses. Dia pasti bisa. Vera merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat ia memucat. Jika itu benar, maka pada tahun 1663, guru baru berusia 997 tahun, 3 tahun lagi dari kematian alaminya. Ayah saya dan Victoria mengatur pemakamannya sesuai keinginannya. Jadi saya pikir dia pasti memalsukan kematian. Memang, kata Ashley, Marcius tidak akan membiarkan ayahmu dan Victoria mengetahui niat dan rencana yang sebenarnya. Tujuan sebenarnya adalah memalsukan kematian, menipu kedua muridnya, dan mengulur waktu 3 tahun untuk mempersiapkan neraka danau darah, yang akan memungkinkannya untuk berhenti sebelum kematian. Setelah itu, Ashley melanjutkan, saya juga telah memeriksa catatan sejarah daerah sekitar pegunungan Siwanda. Antara tahun 1664 dan 1666, daerah itu mengalami bencana alam langka, yang memaksa sejumlah besar pengungsi meninggalkan rumah mereka, yang jumlahnya setidaknya puluhan ribu. Vera menatapnya dan bertanya, mungkinkah guru telah menyakiti semua orang ini? Ashley menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya bukti langsung untuk ini. Tetapi menurut senior itu, membangun formasi neraka danau darah membutuhkan pengorbanan darah dalam jumlah besar dan jiwa-jiwa yang tersakiti. Lebih lanjut lagi, saya telah memeriksa hampir setiap catatan sejarah kabupaten dalam radius ratusan ribu juta di sekitar pegunungan 100.000. Selama periode yang sama, atau dalam 1 atau 2 tahun berikutnya, tidak ada tempat yang tercatat menerima pengungsi dalam jumlah besar. Juga tidak ada pergerakan bandit lokal yang tiba-tiba. Puluhan ribu pengungsi tidak melarikan diri ke kota lain atau menjadi bandit. Jadi kemana mereka pergi? Vera tak kuasa menahan gemetar hebat mendengar ini. Dan air mata segera memenuhi matanya. Ia adalah wanita yang cerdas. Dan ia tahu bahwa apa yang dikatakan Ashley, jika dirangkum, sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Marcius, yang sangat dihormati ayahnya, telah lama kehilangan kemanusiaannya dalam mengejar keabadian. Menggunakan nyawa puluhan ribu orang untuk menciptakan formasi neraka, semata-mata agar ia binasa di dalamnya dan menghindari kehancuran sepenuhnya. Metode ini sungguh kejam. Ia menyeka matanya dengan lengan bajunya dan berseru, Tuan, oh, bukan, itu Marcius. Ia membunuh begitu banyak orang dan merencanakan semua ini, berharap menciptakan seseorang dengan takdir naga yang naik. Ia kemudian akan memikat mereka ke neraka danau darah di dalam pegunungan 100.000, meresuki tubuh mereka,
dan dihidupkan kembali dalam tubuh seseorang dengan takdir naga yang naik. Rencana langkah demi langkah ini, sebuah rencana yang membentang ratusan ribu tahun. Semua demi keabadiannya sendiri, apa bedanya ini dengan iblis? Ashley menghela nafas. Bahkan iblis dalam mitologi dan cerita rakyat jarang menemukan kejahatan sekeji itu. Vera bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Nyonya Wade, karena Marcius harus mati di neraka danau darah, apakah itu berarti dia tidak akan pernah meninggalkan neraka itu? Ya, Ashley mengangguk. Seharusnya dia tidak ada sejak awal. Hanya dengan tetap berada di dalam neraka danau darahnya, dia bisa bersembunyi dari dao surgawi. Jika dia meninggalkan neraka danau darah, dia akan hancur berkeping-keping oleh guntur petir. Namun, selama dia tetap berada di neraka danau darah, dia akan menjadi satu-satunya dewa di sana. Pendeta Tao tadi menyebutkan bahwa dia telah menyiarkan puluhan ribu jiwa yang terzalimi di dalam neraka danau darah menjadi instrumen magis. Dengan instrumen magis tindakan itu, tak seorang pun, dimanapun, yang dapat menandinginya. Vera menghela napas lega dan berkata, ini juga berarti bahwa selama Tuan Muda tidak pernah mengunjungi pegunungan Siwan, tidak pernah kembali ke kampung halamannya, dia tidak akan pernah bisa menyakiti Tuan Muda, karena dia tidak bisa meninggalkan neraka danau darahnya, kan? Ashley berpikir, secara teori, itu benar, tetapi saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak menghilangkannya. Melihat Ashley masih khawatir, Vera tak berdaya menahan diri untuk bertanya, Nyonya Wade, apakah masih ada cara bagi Marcius untuk lolos dari neraka danau darah? Ashley menggelengkan kepalanya. Menurut pendeta Tao itu, arwah Marcius tidak bisa meninggalkan neraka danau darah bahkan membayangkan pun setelah kematian. Aku tak bisa menahan rasa khawatir. Marcius telah merencanakan ini selama berabad-abad. Seharusnya dia tidak bermaksud pasif seperti itu. Aku khawatir dia punya rencana lain. Vera berpikir dan bertanya, Nyonya Wade, apakah ada yang aneh dengan cincin yang kuberikan pada Tuan Muda? Bagaimana jika cincin itu bisa memindahkannya ke Gunung 10.000? Ashley berkata, mungkin tidak. Jika ada, itu tidak akan menyelamatkan nyawa Charlie untuk pertama kalinya. Ashley kemudian menjelaskan, Senior, saya selalu percaya kekuatan cincin itu luar biasa. Cincin itu bisa menteleportasi orang yang masih hidup langsung ke tempat lain. Karena memiliki kemampuan ini, orang yang menyempurnakannya dapat dengan mudah menyempurnakan cincin pemicu otomatis, yang memungkinkan mereka berteleportasi ke lokasi manapun sesuka hati. Bagaimana mungkin seorang bersepeda dengan umur 1000 tahun menciptakan benda seperti itu? Jika Marcius memiliki kemampuan seperti itu, ia pasti sudah menemukan cara untuk memperpanjang umurnya hingga 1500 tahun. Kalaupun tidak, ia tidak perlu bersusah payah untuk memikat Charlie ke pegunungan Siwan. Ia bisa saja menyempurnakan sebuah instrumen magis dan melepaskannya bersama buku apokaliptik. Begitu instrumen magis itu bertemu seseorang dengan takdir naga yang naik, instrumen itu akan langsung menteleportasi mereka ke pegunungan Siwan untuk dimilikinya. Bukankah semuanya akan jauh lebih mudah? Vera tiba-tiba tersadar dan setuju. Kata-kata Nyonya Wade sangat masuk akal. Cincin itu bisa memindahkan makhluk hidup ribuan mil jauhnya. Sungguh tak terbayangkan. Ini mustahil artefak ajaib yang dibuat Marcius sendiri. Kemungkinan besar dia terjadi secara kebetulan. Dan mungkin dia bahkan tidak tahu benda itu memiliki kekuatan transmisi. Kalau tidak, karena dia sudah memutuskan untuk mengambil alih tubuh lain dan bereinkarnasi, dia pasti menyimpan artefak ajaib ini untuk dirinya sendiri. Ashley bertanya, apakah ayahmu pernah menyebutkan warisan Marcius? Warisan. Vera mengerutkan kening. Ayahku menyebutkan bahwa Marcius memiliki banyak artefak ajaib, yang sebagian besar ia tinggalkan di ruang rahasianya. Ia tidak pernah berpikir untuk mencarinya. Jadi setelah mengurus pemakamannya, ia tidak terpikir untuk mencarinya. Ashley mengangguk. Marcius telah menyimpannya selama ribuan tahun. Dan ia pasti telah memperoleh banyak ramuan dan instrumen ajaib. Namun, ayahmu dan Victoria hanya menerima 2 pil hijau abadi dan sebuah cincin. Barang-barang ini mungkin tidak terlalu penting bagi Marcius. Jika dia tahu cincin itu begitu ajaib, dia tidak akan pernah memberikannya kepada ayahmu. Vera menghela nafas. Berdasarkan kesimpulan ini, cincin itu pasti ditentukan oleh seorang kenalan yang lebih kuat. Guru mendapatkannya secara kebetulan, tetapi tidak pernah sepenuhnya memahami kemanjurannya. Pada titik ini, ia mengerutkan kening dan memohon. Ia memberitahu ayahku bahwa cincin itu berisi rahasia untuk hidup 1000 tahun. Mungkin dari cincin inilah ia memperoleh resep pil 100 tikungan 1000 putaran,
yang memungkinkannya mencapai terobosan dari 500 tahun 1000 tahun. Sejak saat itu, ia mengasingkan diri di pegunungan 10.000, tidak pernah menghadapi bahaya nyata, dan karena itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjelajahi rahasia cincin itu. Ashley setuju. Berkata, analisis senior sangat masuk akal. Marcius menemukan cincin itu dan, setelah mendapatkan ramuan darinya, berasumsi bahwa cincin itu telah kehilangan khasiatnya. Ia telah mencerahkan ramuan abadi. Ramuan itu, berapapun yang tersisa, tidak berarti apa-apa dia. Memberikannya kepada ayahmu dan Victoria sama mudahnya dengan orang dewasa yang memberikan permen kacang kepada masing-masing dari dua anak. Ramuan itu menjadi sampah yang tidak berguna, dan cincin itu menjadi sia-sia. Jadi, dia menyerahkannya begitu saja kepada ayahmu dan Victoria. Vera tersenyum kecut. Sekarang sepertinya dia tidak hanya kejam dan sadis, tapi mungkin juga kikir. Setelah itu, ia mengayunkan tangannya dan tersenyum. Tidak masalah. Selama cincin itu tidak melukai tuan muda, itu saja yang penting. Ashley mengangguk dan tersenyum. Ini semua takdir. Mewariskan cincin itu kepada ayahmu adalah sebuah kebaikan hati terhadap murid ini. Penyebarannya tentang pengantar buku apokaliptik dan buku apokaliptik adalah strategi besar untuk kelahiran kembalinya sendiri. Ini seperti seorang pembunuh yang, sebelum berangkat untuk membunuh sasarannya, melihat seorang anak jatuh di ambang pintu, membantu mereka berdiri, lalu melepaskan tembakan dan membunuh beberapa orang lagi. Dari sudut pandang pribadi, anak itu dan targetnya adalah dua entitas yang terpisah, tanpa hubungan subjektif. Setelah jeda, Ashley menambahkan, "Senior, tolong ingatkan Charlie untuk menemukan cara mengungkap lebih banyak rahasia yang tersimpan di cincin itu." "Nyonya, tenanglah, saya akan sering mengingatkan Tuan Muda." Vera setuju tanpa ragu. Kemudian dia bertanya, "Nyonya Wade, siapa identitas pendeta Tao yang Anda sebutkan?" Ashley menutupi kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Dia hanya muncul tiba-tiba untuk mengingatkanku, tetapi tidak mengungkapkan informasi yang berguna. Namun, dia memberitahuku bahwa keinginan tinggal di pegunungan Siwan adalah untuk menemukan cara menghancurkan formasi neraka danau darah yang mengerikan." Vera berkata dengan sedikit lega, "Dia adalah sekutu potensial Tuan Muda. Mungkin dia bisa memberikan bantuan di masa depan." "Ya," kata Ashley. "Mungkin suatu hari nanti, Charlie juga akan menerima bimbingannya." Vera mengangguk, melihat jam, dan berkata, "Nyonya Wade, hari sudah mulai malam. Aku harus bersiap kembali." Seorang gadis muda telah berada di sini begitu lama. Jika ada yang memperhatikan, mereka mungkin akan menyadari sesuatu. Saat berbicara, Vera mendengus pada dirinya sendiri dan berkata, "Aku selalu sangat pemalu dan berhati-hati. Nyonya Wade, maafkan aku karena telah mengolok-olokmu." Ashley sama sekali tidak menganggap Vera pemalu. Sebaliknya, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, Anda benar-benar sekali. Jangan pernah ceroboh dalam hal apapun. Banyak karir yang hancur hanya karena satu atau dua kesalahan kelalaian. Senior, Anda sendirian. Namun Anda telah membuat Victoria mencari selama lebih dari 300 tahun dengan sia-sia. Hal ini saja membuat saya bersujud kepada Anda. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berbicara secara terbuka dan bertatap muka dengan Anda hari ini." Vera tersenyum tipis, perlahan berdiri, dan membungkuk sedikit. "Nyonya Wade, Anda baik sekali." Melihat Vera berdiri, Ashley dan orang lain di sekitarnya segera berdiri juga. Wajah mereka penuh hormat. Ashley mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Vera, "Senior, saya ingin meminta sesuatu. Saya harap Anda mengabulkannya." Vera mengangguk. "Nyonya Wade, silakan bicara." Ashley berkata dengan hormat. "Sampai saya bertemu Charlie dan keluarganya, saya harap Anda tidak akan menceritakan pertemuan kita kepada Charlie." Vera setuju tanpa ragu. Berkata, "Nyonya Wade, jangan khawatir. Sebagai seseorang yang telah lama bersembunyi, saya berempati dengan Anda dan tidak akan pernah mengungkapkan ucapan kata pun mengenai Anda kepada Tuan Muda." Vera tahu bahwa ikatan keluarga pada akhirnya dapat mencapai akal sehat dan penilaian seseorang. Hal ini berlaku untuk Ashley, dan terlebih lagi untuk Charlie. Selama bertahun-tahun, ia telah membesarkan begitu banyak anak, mengembangkan ikatan layaknya ibu dan anak dengan sebagian besar dari mereka. Namun, ia tidak pernah mengungkapkannya, tidak pernah membiarkannya begitu saja, selalu menjaga jarak di dalam hatinya. Lebih jauh lagi, selama berabad-abad, ia telah mempertahankan hierarki antara tuan dan pelayan kuno.
Bahkan para tetua seperti Decai Raven, Emmet Sansor, dan Logan Carrick masih dengan hormat mengundang Nona. Ini adalah aturan yang ditetapkan Vera untuk mereka, dan juga berfungsi sebagai jarak aman yang ia jaga antara mereka dan dirinya sendiri. Mendengar persetujuan Vera, Ashley menghela nafas lega dan bersyukur. Ia membungkuk kepada Vera dan berkata dengan sungguh-sungguh dan hormat, "Terima kasih, senior, atas bantuanmu." Vera tersenyum dan mendesah. "Sebelumnya aku telah meramal terkait dirimu untuk Tuan Muda. Dan heksagram itu menunjukkan situasi hidup atau mati. Dengan gerbang hidup dan mati dikendalikan oleh satu orang. Aku belum dapat mengetahui siapa orang itu. Tetapi hari ini aku menemukan bahwa itu adalah aku. Sebelum datang ke sini, aku ragu untuk berbagi analisisku dengan Tuan Muda. Tetapi setelah ragu-ragu, aku memutuskan untuk datang dan menyelidiki. Sepertinya aku memilih gerbang kematian saat itu juga." Ashley tak berkuasa menahan diri untuk mendesah. "Senior, kamu ahli strategi dan sangat bijaksana. Jika aku bisa bersekutu denganmu dan diam-diam membantu Charlie, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya." "Bagaimana lintasan?" Vera tidak memberikan jawaban yang jelas, tapi tersenyum. Setelah berbicara panjang lebar dengan Nyonya Wade, "Aku tidak bisa kembali. Jika Tuan Muda tahu dan menyalahkanku, aku hanya memintamu untuk memberikan beberapa kata-kata baik untukku dan tidak membiarkan Tuan Muda menyimpan dendam padaku." Ashley langsung mengerti, langsung memahami pikiran Vera. Dalam hati Vera, hidup atau mati Victoria tidak lagi penting. Ia hanya peduli pada Charlie sekarang. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Saat itu, ia diliputi perasaan campur aduk. Tetapi ia segera pulih dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Aku akan bertukar informasi kontakmu agar kita bisa tetap berhubungan di masa mendatang." Ashley kemudian mengeluarkan ponsel dan berkata kepada Vera, "Senior, untuk mengurangi risiko, saya telah melepas kamera depan dan belakang, mikrofon, dan modul GPS. Panggilan suara dan video tidak lagi memungkinkan, tetapi komunikasi teks masih memungkinkan." "Baiklah." Vera tersenyum. "Nyonya, tolong setujui kode dengan saya. Misalnya, apa yang akan mewakili Tuan Muda, dan apa yang akan mewakili Victoria dan perkumpulan penghancuran King." Ashley tersenyum dan berkata, "Biar saya cari tahu, senior." Vera, dengan nada bercanda, berkata sambil tersenyum, "Setelah saya kembali, saya akan meminta seseorang membeli kucing untuk keluarga saya. Kita akan memanggilnya Caesar." Ketika Nyonya dan saya berbicara tentang Caesar, berarti kita berbicara tentang Tuan Muda. Perkumpulan penghancuran King adalah kelompok besar kucing pembohong yang tinggal di dekat Villa Scarlet Pinnacle. Sedangkan Victoria, sebut saja Raja Hutan Hitam. "Raja Hutan Hitam?" tanya Ashley. Matanya terbelalak kaget. Mungkinkah itu karakter dari kartun yang ditonton Charlie saat kecil? Dia tampak seperti kucing yang sangat jahat. "Ya." Vera mengangguk dan tersenyum. "Kucing jahat yang selalu memakai topi segi 8. Ashley tak berkuasa menahan tawa, dan memunculkannya yang menatap Vera tiba-tiba memancarkan secercah kebaikan. Saat itu, di mata Ashley, Vera yang jenaka dan nyaris seperti iblis benar-benar berubah menjadi gadis kecil yang unik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.